Sebelumnya saya mau memperkenalkan, nama saya adalah Sri Margo Waluyo, asli dari Kota Blora, yang pada tahun 1998 merantau ke Kota Solo untuk bekerja. Kebetulan pekerjaan yang saat kita tempati pertama kali adalah di pembuatan kaca seperti ini. Margo Glass Gallery resmi berdiri tepatnya bulan Januari 2010, akhir 2009, 2010 awal itu mulai berdiri. Pada awalnya kita merintis untuk ke market dulu, bukan untuk ke pembuatan produk dulu, karena kita tahu dan menyadari kalau produk Venetian Mirror, khususnya untuk produk-produk kaca-kaca seperti ini, itu marketnya 90% kita katakan ekspor. Jadi kita mencoba untuk mendapatkan market dulu lewat website margovenetianmirror.com. Terus di bulan ke-3 atau bulan ke-4 gitu sepertinya, 2010 itu baru mendapatkan order-order dari website itu. Akhirnya di saat itu 2010 itu baru kita mencoba untuk memproduksi sendiri gitu. Jumlah karyawan tetap untuk kantor sekitar 10-15 lah. Untuk secara keseluruhan ya sekitar 40 lebih lah. Ciri khas dari produk kita itu salah satunya yaitu ya kalau di kualitas pasti ya. Kalau di kualitas pasti karena produk kita kan mayoritas ekspor ya. Yang membedakan yaitu di seni kacanya. Seni kaca itu karena kita berpikir kaca adalah diukir. Mungkin kita banyak menjumpai toko-toko kaca ya, tapi mayoritas kaca larinya ke partisi kaca, ke kaca-kaca jendela dan lain-lain. Nah, kita membuat dari seni kacanya itu sendiri. Seni kacanya itu sendiri, yang kaca itu ada beberapa proses kelanjutan dengan cara diukir dan lain-lain, dibuat dengan sentuhan tangan semuanya, otomatis detail secara keseluruhan dari produk itu kan tampak jelas. Itu yang membedakan produk kita. Salah satunya itu. Yang kedua, selalu update desain, Dan konsep dari desain kita adalah menemukan desain baru yang berawal dari limbah, tidak dari bahan baku secara utuh gitu. Jadi dari limbah, gimana caranya supaya kita membuat produk baru untuk produk Venetian Mirror atau wall mirror, istilahnya gitu. Kalau tahap produksinya banyak ya, soalnya di sini bahan baku murni dari kaca lembaran, dipotong, di grendo atau di bevel, diukir, setelah itu dinitrat, ada proses perakitan, proses pengepakan, dan itu memang tidak bisa dijelaskan secara gambaran ya. Kalau tidak melihat sendiri saya yakin pasti akan bingung. Kalau kita katakan kaca kok diukir, pasti juga tahu. Kalau orang berpikir kalau diukir pasti mindsetnya di kayu. Kayu diukir kan wajar ya. Nah, ini kaca tapi mengalami proses pengukiran. Nah, itu kalau tidak melihat langsung pasti kesulit untuk menjelaskan. Tapi pada awalnya, pada intinya proses kaca sama dengan proses kaca yang ada di tempat lainnya. Ada pemotongan, ada gerinda, ada penitratan, ada perakitan, dan ada pengepakan. Segmen pasar mayoritas kita 90% ekspor, jadi lokal itu hanya 10% lah. Karena kita itu lewat marketing, lewat online, jadi ya kita nggak tahu dari customer manapun. Tapi selama ini kita sudah mengirim ke banyak negara, baik itu Amerika, Eropa, Asia sendiri. Kita berharap perusahaan kaca ini akan lebih besar karena dulu di Solo itu salah satu sentral kerajinan kaca itu di kota Solo. Bahkan di Indonesia saat ini itu yang ada pengrajin seperti ini hanya di Solo. Dan mayoritas semuanya pasti dari orang Solo. Kalau misalnya jenengan nanti menemukan showroom di Bali, di Jakarta, dimanapun, kecuali di market-market besar ya seperti mall dan lain itu murni produk dari Cina, bukan produk dari para pelaku UMKM Indonesia. Nah, itu pasti juga asli dari produk sini. Nah, karena keterbatasan pengetahuan, pengetahuan soal teknologi dan lain-lain itu membuat para pengrajin UMKM saat ini juga tidak bisa memaksimalkan market mereka. Karena sekarang kan zamannya era digital ya.
Era digital, otomatis semua para UMKM, para pengrajin itu harus pindah. Cara baik itu cara marketnya, cara membuat produknya harus bisa menyesuaikan dengan pasar-pasar baik internasional, khususnya itu. Nah, itu yang membuat para UMKM saat ini kesulitan. Kami berharap dari pemerintahan juga ada dukungan dari pemerintahan, dari terkait lah, dari dukungan terkait mahasiswa ada banyak dikenalkan, silahkan. Nah, kita malah terima kasih akhirnya banyak yang tahu, banyak yang mengenal kalau ternyata ada kerajinan yang bisa membuat seperti ini. Bahkan sentralnya salah satunya adalah di Solo. Mudah-mudahan bisa tumbuh ke depan, bisa banyak diproduksi oleh orang-orang khususnya di Indonesia.